Kalau Anda tidak mau memilih, Anda sedang membuka pintu untuk yang terburuk dari yang buruk memerintah dan berkuasa. Dan kebijakan-kebijakannya akan punya dampak dalam hidup Anda dan anak-anak Anda. Kita dipanggil untuk mendatangkan kerajaan Allah dan nilai-nilainya di bumi. Keterlibatan kita dalam proses politik bukan hanya kewajiban sipil warga negara, tapi tanggung jawab rohani. It's not only your civic duty, it's your holy duty. Saya akan mengadres saudara-saudara yang mungkin baik di rumah maupun di sini yang punya pikiran begini, karena beberapa hari lagi, dengar baik saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan melakukan pemilihan umum lewat cara voting, pemungutan suara. Dan buat saudara-saudara yang berpikir, orang Kristen mikirin politik itu kotor. Enggak. Orang Kristen harus jadi duta kerajaan terang di tengah-tengah negara. Sebab politik itu suci. Dan politik itu adalah juga perkara mendatangkan kerajaan surga di tengah dunia. Saudara-saudara yang berpikir bahwa orang Kristen nggak usah ikut coblos, saya mah golput aja, nggak ada calon yang bagus. Mungkin ada beberapa saudara yang berkata, saya kan orang Kristen, untuk apa ikutan nyoblos di pemilu? Memangnya ada pengaruh apa untuk hidup saya? Statement-statement ini, saudara-saudara, pandangan-pandangan apolitis seperti ini, yang saudara apolitis artinya tidak politis, yang saudara pikir tidak ada kait-mengkaitnya dengan kita, padahal baik Anda memilih atau tidak memilih, dampaknya akan dirasakan oleh Anda dan anak-anak Anda juga. Bukan cuma sekali memilih, lantas senang atau menderita selama 1 hari, tetapi menderita selama 5 tahun, atau kalau kita salah memilih, setiap penyimpangan, sekalipun kecil kurvanya, kalau dibiarkan, maka deviasi penyimpangan itu akan makin lebar. Dan kita akan makin jauh dari destiny ilahi yang Tuhan tetapkan buat Republik Indonesia. Saudara-saudara harus ngerti gini, Tuhan kirimkan banyak bangsa sejak berabad-abad lampau sampai hari ini. Masih ada orang asing yang tinggal di Papua, masuk ke hutan-hutan demi untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau kita tidak punya hati buat bangsa ini, mau siapa lagi? Saya ngerti gini saudara, seperti tadi nubuatan yang saya kutip, sekalipun saya nggak baca ayatnya. Sejak ribuan tahun lalu, Indonesia sudah dibuatkan bahwa akan ada bangsa dari pulau-pulau yang jauh di timur yang datang ke rumah Allah kita untuk mendatangkan persembahan. Bangsa-bangsa yang bahasanya, dialeknya asing bagi orang Israel, bangsa-bangsa yang kulitnya juga tidak seperti mereka. Dan saya percaya itu termasuk adalah bangsa kita Indonesia yang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, buat saudara-saudara yang berpikir bahwa ngapain, saya mau golput aja. Buat yang nggak tahu golput itu apa, tuh golongan putih. Golongan putih itu artinya tidak ada warna partainya, tidak ada afiliasi politiknya. Saya golongan putih saja, saya golput, nggak ada calon yang bagus, nggak ada pengaruhnya pemilu buat hidup saya. Orang Kristen itu harusnya mikirin sorga. Nah, pernyataan-pernyataan seperti yang saya sebut tadi sebetulnya irasional atau rasional. Alkitabiah atau tidak alkitabiah. Nggak usah ikut politik-politikan. Buat apa pilpres? Saya sebagai gembala sidang saudara sedang menjalankan tugas mandat ilahi saya untuk memberikan Anda wejangan pastoral, pesan pastoral, sesuai dengan yang ditetapkan juga oleh Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia, bahwa saudara harus sadar bahwa pelayanan itu bukan cuma yang ada di dalam gedung ini, tetapi pelayanan juga yang ada di tengah masyarakat. Mari kita baca saudara dan buktikan apakah pernyataan-pernyataan yang saya kutip tadi alkitabiah atau malah tidak alkitabiah. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 7 kita baca sama-sama. Sudah ada di layar, mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk, harus tunduk, harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab, ini perhatikan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Seberapapun keselnya Anda dengan pemerintah, tidak ada pemerintah yang naik tanpa seizin Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah,
ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan. Pemerintah sudah menetapkan setiap orang yang sudah berusia 17 atau 18 tahun ke atas memiliki hak suara yang harus digunakan. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah sebabnya membayar pajak, karena mereka yang berusaha itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7 sama-sama. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara-saudara, dengarkan apa yang Alkitab katakan tentang ini. Allah mau, jelas sekali, ini tidak perlu ditafsir. Allah mau bahwa semua orang Kristen terlibat aktif dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang baik. Tidak mungkin Alkitab, firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita lawan negara, lawan pemerintah, dan menjadi warga negara yang jahat. Tidak usah bayar pajak, tipu sana tipu sini, hindari tanggung jawab kita, berbuat jahat, lawan negara, rampok, curi, zina. Saudara-saudara, taat pada aturan pemerintah perihal politik, taat pada aturan pemerintah perihal pajak. Bayar pajak. Ternyata sebagai orang Kristen ini bukan hanya our civic duty, but this is also our holy duty. Ini bukan cuma tugas seorang warga negara. Ini beberapa mahasiswa udah belajar kewarganegaraan ya, kewiraan ya. Tetapi juga ini adalah tugas kudus kita. Jangan pernah memisahkan antara yang di panggung, di mimbar sebagai pelayanan kudus, yang di luar mimbar, di luar gereja sebagai pelayanan kudis. Jadi bersikap apolitik, tak acuh dan masa bodoh terhadap proses politik bernegara adalah sikap yang tidak alkitabiah. Kalau tidak alkitabiah berarti melawan firman Tuhan. Saya sedang memandang wajah-wajah orang yang hidupnya akan diubahkan oleh pemilu ini, baik diubah lebih buruk atau lebih baik. Nah, apa saja tugas orang-orang Kristen yang Allah ajarkan pada kita lewat Alkitab tentang menjadi warga negara yang baik? Nah, yang pertama, catat baik, Tuhan mau orang Kristen, seperti yang saya sebut tadi, jadi warga negara yang baik. Percaya nggak saudara kalau saya bilang, saudara-saudara orang Kristen, jadilah warga negara yang nyebelin, yang memberontak, yang apalagi residivis, yang koruptor, kan nggak mungkin. Kewarganegaraan kita memang warga negara rohani. Pak, saya kan warga negara rohani, Pak. Cek KTP-mu, masih ada KTP Indonesia nggak? Kadang kita memisahkan apa yang rohani dengan apa yang duniawi. Padahal orang Kristen sejati melihat semua yang ada di jagat raya sebagai rohani. Apakah pekerjaan saudara tidak rohani? Apakah saudara bisa tidak kudus di pekerjaan saudara? Apakah pelayananmu di gereja rohani lantas pernikahanmu tidak? Sehingga Anda bisa berzina semaunya? Kan tidak. Apakah pelayananmu di youth rohani dan sekolahmu tidak rohani? Sehingga kau bisa malas belajar, nggak bikin PR, dan pacaran semaunya. Saudara-saudara, selama Anda dan saya masih napak tanah, makan nasi pakai ketoprak sama bakmi tambah casiu, menurut Roma 13 ayat 1-7 yang kita baca barusan mengingatkan kita bahwa Tuhan mau Anda dan saya jadi warga yang baik. Jadi warga negara yang baik. Siap jadi warga negara yang baik? Kewarganegaraan kita yang utama di mana? Surga. Kewarganegaraan kita di dunia fana ini di mana? Republik Indonesia. Kecuali Anda sudah ganti paspor. Kalau selama belum masih Republik Indonesia, maka Anda harus jadi WNI yang baik. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya berkontribusi aktif untuk kesejahteraan negara.
Harus. Negara ini tidak sejahtera kalau kita cuma berpangku tangan saja. Itu sama kayak kita haus, di depan ada aqua, haus. Sampai telur jadi gondrong juga saudara nggak bakal terpuaskan dahaga saudara sampai you actually stand up, walk, get that drink and drink it. Sampai Anda bangkit, jalan, ambil minum itu dan minum, maka tidak akan ada yang memuaskan dahagamu kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Yeremia 29 ayat 7 mencatat begini, usahakanlah, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah, apa saudara? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan orang Malaysia. Oh enggak ya? Oke. Kata pertama, perhatikan baik, sama-sama baca, 1, 2 ya. Usahakanlah atau harapkan? Usahakanlah atau doakan? Usahakanlah atau lakukan? Sama, usahakanlah, perbuat, lakukan sama. Jadi bukan cuma pasif lewat doa, tetapi aktif. Karena doa itu bukan cuma pasif, doa itu aktif. Doa itu bukan cuma berharap, tapi doa itu tindakan iman. Dan tindakan iman pasti bertindak. Kalau kamu bertindak bukan tindakan iman, karena iman bertindak. Kalau nggak bertindak bukan iman, karena si iman bertindak. Dengar juga apa yang 1 Timotius 2 ayat 1-4 katakan begini. Pertama-tama kata Rasul Paulus, aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 1, untuk raja-raja. 2, untuk semua pembesar. 3, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3 bilang, itu baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang Indonesia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, Allah menasihatkan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan ke negara kota Babel, karena zaman dulu negara itu mulainya dari kota, saudara ya. Roma, Babilonia, apalagi Yerusalem, semua dimulai dari kota. Allah memerintahkan bangsa Israel yang dibuang ke Babel untuk secara nyata, bukan cuma berdoa, tetapi usahakanlah berkontribusi aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Demikian juga Allah memanggil saudara dan saya untuk berkontribusi aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan bangsa negara di mana kita ada. Dan itu juga termasuk kontribusi aktif dalam proses pemilu. Anda nggak bisa berdoa, Tuhan, pulihkan Indonesia. Oh Tuhan Yesus, biar Indonesia damai sejahtera. Nanti kalau saya sudah menikah, punya anak-anak, biar sembako mudah, biar sekolah murah, dan biar semua damai, rukun, beribadah bisa tidak dilarang lagi, kami bisa beribadah dengan tenang. Tapi Anda nggak mau nyoblos. Nggak bisa, sob. Nggak bisa, kawan. Ayat 1 Timotius tadi yang saya kutip membuat kita belajar bahwa Allah mau kita bukan cuma mengusahakan, tapi aktif berdoa buat pemerintah. Sebab, catat baik, dengar baik ya, sebab waktu Anda berdoa, kesejahteraan bangsa Indonesia tercinta ada di ujung doa kita. Saya ulang ya, waktu Anda berdoa buat Indonesia, kenapa? Kenapa Allah suruh ini? Karena kesejahteraan bangsa Indonesia ada di ujung doa Anda. Allah mau agar orang Kristen, Jemaat Living Bread, melek politik. Jangan buta huruf, bukan cuma buta huruf, jangan buta politik, melek politik dan berdoa, karena destiny Indonesia taruhannya. Salah pilih, makin jauh kita dari kehendak Allah. Kalau kita berdoa dan bergumul dan menggunakan tanggung jawab kita untuk memilih yang benar, maka destiny ilahi makin cepat digenapi. Saudara-saudara, siapa di sini yang kepingin hidup kita di bangsa dan negara kita melarat, mengalami ketidakadilan, kere dan gak sejahtera? Angkat tangan sama-sama. Yang di rumah juga, yang makan pop mie juga angkat tangan, silakan. Yuk. Ada yang mau kita hidup tidak sejahtera? Mau bahwa persekusi terhadap minoritas terjadi terus? Bahwa minoritas selalu jadi bargaining power untuk mendapatkan kekuasaan, yang penting kita setor supaya aman. Mau sampai kapan ini? Bukankah saudara-saudara ingin kita hidup di bangsa dan negara yang makmur, adil, dan sejahtera? Kenapa, saudara? Kenapa Anda mau? Tahu nggak? Sebab kesejahteraan negara ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan engkau dan saya.
Kalau bangsa kita makmur sejahtera, kita makmur sejahtera, bukan orang Malaysia, bukan orang Brunei, bukan orang Papua Nugini, kita selalu melihat apa tadi negaranya Alin apa? South Korea. Oh Filipina, Alin Filipina. Oh tadi Budiana Korea Selatan dan Utara juga. Enggak. Korea Selatan, Amerika Serikat ya, Devia orang Amerika. Jansen orang Cungko. Kita melihat negara-negara itu sebagai negara-negara yang makmur gitu ya. Makmur, kaya, brand barang-barang produknya ada di mana-mana dan orang-orangnya tidak kenal yang namanya kelaparan, susah makan, apalagi stres bayar sekolah anak. Masa iya kita mau nonton terus? Tidakkah kita juga berharap bahwa itu terjadi di Indonesia? Tidakkah kita berharap bahwa pemerataan pembangunan bukan cuma terjadi di Pulau Jawa, apa di DKI Jakarta saja? Bukankah kita kepengen ada gedung-gedung tinggi di Maluku dan Papua dan Minahasa? Karena ale rasa beta rasa. Bukankah kita pengen juga lihat orang-orang Kalimantan menikmati apa yang namanya kereta api? Bukankah kita pengen melihat dari Sabang sampai Merauke, orang tidak lagi kelaparan, orang bisa hidup, orang tidak lagi takut beribadah, nggak ada lagi gereja yang sudah punya izin puluhan tahun ditutup oleh ormas. Kesejahteraan dan keamanannya adalah kesejahteraan dan keamanan engkau juga. Sebab itu umat Tuhan yang baik tidak akan suka mengutuki bangsa sendiri. Berkata-kata jahat, Indonesia mah hancur, Indonesia jelek. Setiap perkataanmu adalah doa. Kalau perkataanmu adalah kutuk, kau sedang mendoakan kutuk atas bangsamu. Indonesia tidak akan pernah maju. Wah, orang Indonesia mah males. Kalau kerja santai, kalau makan keringetan, apalagi pakai sambal. Ya nggak apa-apa juga sih, asal karya nyatanya juga keringetan. Jangan makannya aja semangat. Tapi kerja juga harus semangat. Amin. Kerja juga harus semangat. Amin. Para pria kerja harus semangat. Amin. Karena pria dipanggil to become the breadwinner of the family. Pria terserah orang mau bilang saya pria cowok jadul. Ini Alkitabiah. Pria dipanggil untuk menjadi penafkah bagi keluarga, istri penolong bagi suami, dan orang tua adalah soko guru di dalam keluarga. Nggak pernah dibalik, nggak pernah terbalik. Waktu kepepet baru nikah muda nih, tiba-tiba kepengen cerita ini. Waktu nikah masih usia pernikahan muda, saudara, belum ada anak. Istri sama saya sama-sama bekerja, which is okay. Tapi ketika Allah sudah percayakan keturunan ilahi untuk kita besarkan, jangan sampai values yang dimiliki anak kita, nilai-nilai, bahkan iman yang dimiliki anak kita, mindset yang dimiliki anak kita, itu bukan mindset DNA papa mamanya, tetapi pembantunya, babysitternya, dan sopirnya, dan tukang bakso di seberang jalan. Jangan. Maka dengan berat hati waktu itu kami bergumul. Seseorang harus melepas pekerjaannya, entah istri saya atau saya. Benar dong? Benar nggak? Masa? Mah, karena kamu akan melahirkan. Kamila, usia Kamilan makin besar. Maka papa memutuskan untuk berhenti kerja. Aku akan di rumah saja, memakai daster dan membesarkan anak kita, membuat susu dan masak. Kamu kerja, cari uang yang banyak. God bless you, mama. Itu bapak gila. Nah, begitu juga dengan keluarga kita, dengan negara kita. Semua kita punya peran. Semua kita punya mandat ilahi yang tidak boleh kita jadi penonton pasif saja. Apalagi sampai berkata-kata negatif tentang bangsa. Ayo mulai gemar berdoa dan memperkatakan hal yang baik buat Indonesia. Dan ikut coblos untuk Indonesia yang lebih baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biarkan orang nyinyir dalam doa mereka. Biarkan orang beritikat jahat terhadap negara dan pemerintah kita, nyinyir terhadap pemilu. Tetapi orang Kristen yang baik akan tetap berdoa untuk pemilu, berdoa bagi pemerintah, berdoa demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Kalau buat saya, konteks saya sebagai orang tua, saya mau berdoa demi generasi Gen Z, generasi Alpha, dan selanjutnya anak-anak kita. Anak-anakmu bro, generasi Alpha, anakku Gen Z. Ini perpindahan generasi sedang sangat cepat sekali. Tiba-tiba ada salah satu calon yang sudah milenials generasinya. Cepat sekali. Ini mimbar ini netral, mimbar ini kudus. Tidak boleh ada orang promosi paslon di sini. Gereja Kristus Yesus harus netral. Yang kita khotbahkan adalah prinsip-prinsip firman Tuhan, bukan paslon. Nggak ada kode apa-apa dari baju saya. Nah,
Masalahnya orang gini, saudara. Orang kan pengen golput karena merasa tidak ada pilihan yang bagus, yang baik gitu ya. Nah, siapapun presidennya nanti, saya mau bilang sama yang golput, nggak usah banyak nuntut, nggak usah banyak komplain sama pemerintah ya selama 5 tahun. Kan nggak ikut milih. Kalau pemerintahnya jahat, tidak mementingkan kepentingan rakyat, kalau pemerintahnya korup, kalau pemerintahnya mulai masuk dalam agenda global untuk melegalkan aborsi, LGBTQ, gender fluidity, jangan salahkan. Buat beberapa orang yang nggak sadar, anak-anak kita lewat streaming service dan medsos sedang dicuci otaknya supaya ketika mereka melihat pasangan sesama jenis sudah tidak anti lagi, karena yang tadinya abnormal sedang dipaksa jadi new normal. Saya mesti ngomong ke sana ya. Nanti deh, jangan. Nah, menjadi golput itu memang hak saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memaksa saudara untuk tidak golput. Tetapi golput bagi saya adalah aneh. Aneh kenapa? Karena Anda mau memakai hak suara tapi pengen Indonesia sejahtera. Aneh kenapa? Karena Anda mau nyoblos tapi doyan bansos. Aneh kenapa? Katanya pemilu urusan dunia, tapi BPJS butuh juga. Katanya pilpres bukan urusan rohani, tapi pengen harga-harga kebutuhan pokok murah, biaya sekolah turun, dan bebas beribadah. Ayo, aneh kan? Saya nggak mau Anda jadi aneh. Anda orang normal. Colek sebelahnya bilang, kamu nggak aneh kan? Tuh di sini lihat, kalau kamera bisa mengarahkan ya. Di sini semua berwarna-warni. Saya tahu preferensi dan pilihan politik Anda beda-beda, tetapi kita akan menggunakan hak pilih kita karena kita Indonesia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini harus dibudayakan, saudara. Gereja harus jadi tempat aman buat semua orang punya pilihan yang berbeda dalam politik. Jangan ada yang dikutuk-kutuk di sini. Nggak boleh, saudara ya. Tapi juga tidak boleh memaksakan dan ini kayak yang kemarin, menyanyang sanglakan. Tidak boleh ada yang mempropagandakan paslon di sini. Karena mimbar ini hanya buat propaganda Tuhan Yesus Kristus. Ada contoh dalam sejarah kenapa kita harus lakukan ini. Saya paling ingat contoh perjuangan kebangsaan para leluhur kita tahun 1920-an ke atas. Saudara ngerti nggak? Republik Indonesia ini sebuah keanehan. Sebuah keajaiban, sebuah kemustahilan sampai kita bisa jadi sebuah negara. Kenapa? Karena ini kita kerajaan yang berbeda-beda. Bukan cuma kerajaan yang berbeda-beda, sukunya beda, kulitnya beda, bahasanya beda, kulturnya beda. Ada yang sukunya, ada yang kerajaannya menganut secara keturunan itu materialistik, itu kaum ibu, kaum wanita, garis keturunan diukur dari ibu. Tapi ada yang paternalistik seperti orang Jawa, orang Papua, orang Maluku gitu. Orang Minangkabau itu maternalistik. Ini aja udah beda. Bahasa dari kerajaan satu, kerajaan yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain. Ngomong aja udah gak nyambung. Yang satu kalau keinjek, hei, beta pukul sih, gitu kan. Yang satu kalau keinjek, aduh. Dari Solo sampai Semarang, sampai Jogja baru dia teriak sakit, gitu. Tapi kok bisa bersatu? Ini kan sebuah kemustahilan. Ada orang-orang yang berpikir out of the box. Seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti bapak-bapak bangsa kita yang kemudian berpikir, kita ini punya nasib yang sama. Kita dijajah Londo. Kenapa nggak kita bareng-bareng aja berdiri sama-sama? Aneh loh. Aneh. Sehingga yang tadi kakinya keinjek responnya lama, sama kalau respon ngegas melulu bisa jadi satu bangsa dan negara. Nggak masuk. Ini apa? Nggak habis fikri saya. Sangat di luar nurul. Nggak habis pikir di luar nalar maksudnya. Tapi ini kok bisa terjadi? Ini kan keajaiban. Terjadi dari mana? Pasti ada orang-orang yang bukan cuma berharap, kapan ya kita bisa merdeka ya? Nanti semoga suatu kali kala, oh damai sejahtera dan indah itu akan nyata. Enggak, they fight for it. They fight for it. Soekarno muda latihan pidato depan kaca supaya bisa
mengimpartasi pikiran orang-orang bahwa Indonesia, sebuah bangsa yang banyak dan kerajaan yang macam-macam ini bisa bersatu dan bisa jadi a nation, bisa jadi sebuah negara. Aneh memang. Dan bahwa bangsa kulit sawo matang tidak lebih rendah dari bangsa yang berkulit putih. Tidak lebih rendah, tidak lebih rendah. Sampai ketika dia dibuang dari penjara ke sana ke sini, dia bikin satu dalil, satu gugatan balik melawan penjajah dengan judul gugatan Indonesia menggugat. Anda harus ngerti gini, Anda dengar kata Indonesia hari ini biasa. Dulu itu aneh, apa itu? Makanan apa ini? Karena orang taunya kerajaan-kerajaan, suku-suku. Ada Kesultanan Demak, Kesultanan Surakarta, Kesultanan Jogja, ada Kesultanan Ternate, ada Kerajaan Kutai Kartanegara, ada Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, segala macam. Dan ini bisa jadi satu negara. Terus kemudian pakai label baru yang namanya Indonesia. Sebelum ada Indomie dan Indomilk dan segala macam, saudara. Sekarang kan jadi biasa kan? Ini nggak biasa, ini aneh. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dengan aktif memikirkan masa depan dan kesejahteraan bangsanya. Nggak mungkin anak cucu saya menikmati keadaan susah begini terus. Nggak mungkin anak cucu saya menderita di bawah kaki penjajah terus. Nggak mungkin. Do something. Bukan cuma doa. Yes, they pray, but they do something. Mereka bergerak, mereka gunakan hak politik mereka. Sekarang kita bisa pakai bendera merah putih. Bangsa kita terus-menerus di dalam prediksi Bank Dunia dan ekonom akan menjadi bangsa terkaya nomor 4 atau nomor 6 minimal di seluruh dunia. Tahun 2030, 2045, 2030. Ini kan sebuah kebanggaan, saudara. Sampai dalam wawancara heboh beberapa hari lalu, Tucker Carlson dari Amerika Serikat mewawancarai Vladimir Putin, Presiden Rusia. Putin bilang bagaimana? Indonesia itu jangan dilawan, jangan ditekan-tekan lagi. Kemajuan ekonomi mereka sudah tidak terbendung. Lebih baik dijadiin kawan aja. Saya bilang, oke, Opa Putin, oke. Dia yang tertawa ngakak ketika bilang pemerintah Rusia harus menggalakkan ekspor daging babi ke Indonesia. Putin ketawa ngakak. Dia sangat paham konteks Indonesia. Saudara-saudara, kalau orang luar negeri bisa berpikir gitu, kalau bapak bangsa kita bisa berpikir gitu, jangan Anda pernah berpikir bahwa masalah Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan bahasa roh. Come on. Dengan khotbah, dengan perjamuan kudus, Indonesia selesai masalahnya. Enggak. Saya doa dari tempat ini ya, lahir someday kalau Tuhan belum datang, politisi-politisi yang akan berdiri buat kebenaran dan bukan buat kebenaran. Tahu nggak kebenaran? Kebenaran lagi menjabat nih. Kebenaran lagi duduk di posisi ini. Saya sikat sebanyak-banyaknya, cuan. Biar orang kere, biarin orang miskin, yang penting gua kaya, hahaha. Nggak, bangkit orang-orang jujur. Bangkit dokter-dokter, bangkit politisi-politisi. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, kita senang kalau hamba Tuhan banyak. Tapi kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi pelaku perubahan bangsa? Di sini, misalkan jemaat kita ada 1000 pendeta semua. Saya nggak menilai diri saya berhasil itu gagal. Anda harus jadi teknisi. Anda harus jadi insinyur. Anda harus jadi sinematografer. Anda harus jadi artis. Terserah mau artis anime, manga, wibu, terserah. Nah, di sini ada beberapa wibu, saya tahu. Deteksi wibuku sangat kuat di sini. The force is strong with you. Yang kedua, dalam sejarah kita ingat ada gerakan civil rights movement tahun 1960-an. Ketika Amerika Serikat itu memisahkan antara orang yang berkulit putih dengan kulit hitam. Yang kulit hitam itu warga negara kelas 2, yang kulit putih warga negara kelas 1 dengan segala hak dan privilege-nya. Sementara orang warga negara kelas 2 berkulit hitam, naik bis saja, duduk nggak boleh bareng, duduk di belakang, kamu sampah, kamu bau, kamu bangsa orang yang kena kutuk. Kan mindsetnya begitu, orang kulit putih diberkati. Kalau makan di restoran, jangan coba-coba masuk ke restoran yang mayoritas kulit putih. Kalaupun masuk, jangan coba-coba duduk dekat kulit putih, duduk sana dekat tempat cuci piring. Tidak punya hak politik, tidak bisa memilih dan tidak bisa dipilih. Sampai ketika ada gerakan civil rights movement dan mereka melakukan kegerakan itu dengan damai, berjalan dengan damai sekalipun akhirnya memakan korban nyawa. Karena mereka berkata, tidak boleh lagi ada pemisahan hak, baik untuk pendidikan, ekonomi maupun politik buat kami, sebab kami pun adalah warga bangsa. Dan hari ini
kita lihat bahwa kegerakan itu membawa destiny Amerika sampai pada titik di mana bahkan orang kulit putih, kulit hitam pun bisa jadi presidennya. Dan bahkan sampai, tahukah saudara, siapakah yang memimpin gerakan civil rights movement itu? Siapakah yang memimpin orang-orang demo damai jalan kaki? Siapa? Pendeta. Seorang gembala sidang sebuah gereja lokal. Pendeta Martin Luther King Jr. Yang namanya diambil dari nama Bapak Reformasi Gereja Abad ke-16. Saya tutup dengan ini. Keputusan kita hari ini akan membentuk keputusanmu atau ketidakputusanmu. Keputusanmu atau ketiadaan keputusanmu akan membentuk masa depan negara kita dan anak cucu kita. Kita dipanggil untuk melindungi hidup manusia. Orang Kristen dipanggil untuk memperjuangkan hak hidup manusia. Tahu nggak saudara bahwa agenda kerajaan Lucifer sedang bekerja di seluruh dunia lewat para penguasa negara dan para penguasa media. Buka streaming service, nonton Netflix, nonton Disney. Makin banyak yang keabnormalan dipaksa jadi normal. Bahkan yang Anda pikir baik-baik saja di YouTube itu yang teng tereng teng teng. Dia langsung nyala. Lalu suka juga ya ngefans ya ternyata ya. Ada satu episode, saudara ya. Ini kaget nih. Ini kan kita pikir tinggalkan anak kita nonton itu dan segalanya aman, benar? Begitu ditinggal, tiba-tiba ada adegan di mana satu temennya si Cocomelon, kali saya nggak tahu karena saya bukan fans ya. Temennya dijemput sama papahnya dan papahnya. Jadi orang tuanya datang, dia tidak punya mama, dia punya dua papa. Dan papanya bergandengan tangan dengan papanya dan menjemput anaknya. Come on. Ini memikirkannya saja membuat saya mual. Jangan cuma puas dengan dengar kesaksian Brother John, tapi harus berdoa bahwa yang begini tidak akan terjadi buat generasi Z dan generasi Alpha. Dan kalau kita bisa menyelamatkan sebanyaknya generasi milenial, puji Tuhan. Come on, ini abnormal. Dan tahukah saudara, bangsa-bangsa di dunia sedang melegalkan aborsi. Anda tahu nggak aborsi itu apa? That's murder. Hanya demi kenikmatan sesaat 30 menit atau 15 menit, lantas nyawa manusia dibunuh for the convenience of the man, bukan man, boy and girl, yang melakukan seks di luar nikah sebelum waktunya ketika Tuhan memberkati. Mereka cari kesenangan sesaat. Dan ini dilegalkan oleh banyak negara. Tahu nggak ini apa sebetulnya? Ketika darah bayi-bayi dibantai di atas mesbah kenyamanan. Ini adalah persembahan setan sejak zaman perjanjian lama kepada dewa Molok sedang terjadi lagi. Saya kemarin ke Jogja dan ini membuat saya menangis. Saya punya titel S2 ada 2, MA, ada MTH. Waktu MA saya membuat tesis begini. Saya kemarin ke Jogja ketemu sebuah lembaga pendidikan yang punya 61 sekolah dan sekitar 5.000-an murid di sebuah provinsi itu. Dan saya buka perkenalan dengan gini. Waktu saya mengambil MA saya, tesis saya adalah tentang dosa seks di kalangan remaja Kristen. Garis bawah kata remaja Kristen. Saya tidak survei remaja di luar Kristen. Waktu survei selesai, saya sama istri saya menghitung hasil survei di atas meja makan. Waktu itu kami beberkan di situ, kami hitung dan nangis saya waktu itu sama istri saya nangis. Kenapa? Dengar ya. Dari semua pelayanan remaja yang kami survei yang saya survei di beberapa gereja, 70%-nya sudah melakukan hubungan seks. 70%. Dan dari 70% itu, 10% dari 70% sudah coitus, bahasa Latinnya. Saya nggak mau jelaskan deh, Anda cari sendiri nanti. Sudah coitus, tidak interruptus lagi. Sudah berhubungan intim. Dan waktu kami survei itu, tidak lama di berita ada pembongkaran klinik aborsi ilegal, kalau masih ingat, di tahun-tahun itu di Jakarta Utara. Itu geger masuk TV. Sampai Kapolseknya turun. Dan tahu nggak, menurut pengakuan si dokter yang melakukan aborsi, ini yang membuat saya nangis waktu itu.
Mayoritas pelaku aborsi yang datang ke situ untuk minta janinnya, bayinya, anaknya dibunuh adalah anak-anak cewek memakai rok biru. Dan itu bertahun-tahun yang lalu, saya lupa tahun 2012, 2013. Tahun ini, saya dari sebuah provinsi, dan pimpinan yayasan itu mendengar cerita saya bilang ini, wah Pak, survei Anda keliru. Sekarang angkanya sudah lebih gila Pak. Bukan 10% koitus. Jadi dia cerita, ada studi, ada survei di provinsi tersebut, ada 3.000-an kasus. Ada 3.000-an kasus kehamilan di luar nikah. Dan 3.000-an kasus itu mayoritas adalah anak SMP. Anda mau memilih pemimpin bangsa yang nggak peduli sama hal begini? Yang mengatakan bahwa it's okay to sin? Nggak bisa. Dan hanya demi kenikmatan seorang cowok dan seorang cewek, di atas mesbah kenikmatan itu ada nyawa manusia yang disembelih. Kalau saya putar bagaimana orang melakukan aborsi anak-anak remaja, pasti nggak pengen berhubungan badan di luar pernikahan. Itu gunting raksasa masuk ke rahimmu nak. Ini gadis-gadis yang di rumah juga yang nonton. Maka anakmu yang dijanin akan dipotong lehernya, dipotong tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Lantas ditarik keluar dengan capit dari janinmu. Dan kalau masih tersisa, diremukan lagi kepalanya, dihancurkan supaya lebih mudah ditarik. Lantas kalau masih tersisa, ada alat vakum, disedot. Sampai semua daging, tulang, dan darahnya keluar. Itu manusia, nak. Saya doa dengar ini, bukan cuma Anda aktif dalam pemilu, aktif dalam politik, tapi Anda aktif dalam menjaga kekudusan bangsa. Ini tahun kekudusan. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk membela hak hidup, hak wanita, hak anak-anak dan martabat semua manusia, mulai dari pembuahan sampai penguburan. Dengan memberikan suara untuk pemimpin yang memperjuangkan kebijakan, yang melindungi kehidupan, mendorong keadilan, peduli terhadap yang tertindas. Kita sedang secara aktif berpartisipasi memajukan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi dan di negara kita. Lawan semua agenda global tentang gender fluidity, free sex, dan aborsi. Lawan! Lawan! Kepada yang berkata ingin golput karena menurutnya tidak ada paslon yang bagus, semuanya buruk. Sadari bahwa ketidakikutsertaan Anda dalam pemilu memungkinkan yang terburuk dari yang buruk berkuasa. Kalau Anda tidak mau memilih, Anda sedang membuka pintu untuk yang terburuk dari yang buruk memerintah dan berkuasa, dan kebijakan-kebijakannya akan punya dampak dalam hidup Anda dan anak-anak Anda. Dan partisipasi kita akan memungkinkan yang terbaik dari yang terburuk untuk menang. Sekalipun kalau kita bilang semuanya buruk, pasti there's gonna be a lesser evil, a lesser bad dari semua yang bad ini. Kita dipanggil untuk mendatangkan kerajaan Allah dan nilai-nilainya di bumi. Keterlibatan kita dalam proses politik bukan hanya kewajiban sipil warga negara, tapi tanggung jawab rohani. It's not only your civic duty, it's your holy duty. Dengan memberikan suara kepada paslon atau caleg atau pemimpin daerah nanti yang pandangan dan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan surga, sekalipun agamanya berbeda, yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang sejalan dengan hati Tuhan dalam hal keadilan, belas kasihan, dan kebenaran. Anda sedang melakukan kontribusi pelayanan nyata pada kemajuan pekerjaan kerajaan Allah di dunia dan di negara kita. Saya tutup dengan kutipan seorang Jerman yang bernama Bertolt Brecht, orang yang lahir tahun 1898. Dia harus lari dari bangkitnya sebuah rezim pemerintahan yang ngeri sekali, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Adolf Hitler. Dia harus lari meninggalkan negaranya Jerman ketika kaum Nazi fasis berkuasa. Dengar perkataan Bertolt Brecht, seorang dramawan, seorang penulis naskah screenplay yang terkenal, seorang penyair yang terkenal hari itu. Dia berkata gini, buta yang paling buruk
adalah buta politik. Orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidupmu, harga makananmu, harga rumahmu, harga obatmu, semuanya bergantung pada keputusan politikmu. Orang begini akan membanggakan sikap anti politiknya, dan dengan membusukkan dada, berkoar-koar berkata, aku benci politik. Sungguh bodohlah orang yang tidak menyadari bahwa karena sikap anti politiknya, akibatnya adalah meningkatnya pelacuran, ekonomi memburuk, meningkatnya jumlah anak-anak terlantar karena keluarga-keluarga yang hancur, meningkatnya jumlah kejahatan, dan yang terburuk adalah meningkatnya korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negara demi kenikmatan sekelompok orang saja. Gunakan hak pilihmu untuk menghentikan itu. Saudara-saudara terkasih, kita harus sadar bahwa kita punya panggilan kudus untuk bertindak memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen dan warga negara untuk memberikan suara kita di pemilihan berikutnya yang akan datang sebentar lagi. Dengan menggunakan hak pilih kita, dengan bijaksana, penuh hikmat dan penuh doa, kita sedang secara aktif positif menjadi agen perubahan, menjadi duta cinta Kristus dan pengelola nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Jawab doa Yesus. Yesus berdoa dan mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anda tidak dipanggil Tuhan untuk mewarnai sorga dan berdampak di sorga. Anda dipanggil Tuhan untuk berdiri di dunia dan berdampak di dunia dan mengubahkan dunia until heavens invade earth. Bukan cuma dengan kuasa, tapi juga dengan kasih dan nilai-nilainya. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk berkomitmen dan berperan aktif membangun masa depan Indonesia sebagai negara yang menghormati Allah, negara yang terhormat karena menjunjung nilai-nilai kebenaran ilahi, sebagai negara yang mengerjakan destiny ilahi dalam penuntasan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan gunakan hak pilihmu. Amin. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.